banyak sekali perempuan-perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang abusive, pernikahan yang toksik. Kenapa? Karena masalah Partai itu duitnya dari mana sih? ada dua. Mas Gibran, dari beberapa kali interaksi aku sama dia, menurut aku dia itu Samara. thank you Mas Tom Aduh, udah thank diundang. you so much. Ini dream come true sebenarnya. Aduh. Siap. Kenapa? Karena di podcast kita Behind the Business nggak pernah bahas tentang sosok yang aktif di politik. Selalu sosok yang ada di bisnis ya. Sosok-sosok yang ngomongin bisnis gitu. Behind the business. Samara sibuk apa sekarang? Sekarang sih aku banyak sibuk juga ngurusin teman sandar. Teman sandar itu adalah komunitas perempuan yang aku punya 2 program di situ. Program pertama adalah pendampingan psikologis untuk korban kekerasan seksual. Oke. Yang kedua juga ada bantuan untuk perempuan mandiri. Perempuan mandiri itu adalah sebuah program untuk memberikan bantuan usaha. Ada bisnis sedikit lah di sini. Nice. Bantuan usaha untuk perempuan-perempuan yang baru mau memulai usahanya gitu. Usahanya masih kecil-kecilan, misalnya mereka jago masak di rumah, pengen deh coba usaha, kita kasih bantuan modal gitu. Nah, dan sekarang juga aku banyak aktif di Kementerian BUMN sebagai staf ahlinya Pak Erik. Jadi banyak ya mengerjakan hal-hal yang terkait sama isu-isu perempuan juga, kayak tempat penitipan anak gitu, layanan psikologis dan lain sebagainya, wellness lah. Oke. Terus politiknya kemana? Politik mungkin pasti masih ada lah di dalam hati gitu lah ya. Dan aku sih selalu percaya bahwa kegiatan-kegiatan kita seperti membantu perempuan, kegiatan-kegiatan kita baik dalam pemerintahan maupun di komunitas-komunitas terkait, semua kerja-kerja politik gitu. Karena kayaknya belakangan tuh orang tuh nganggep politik itu hanya soal pemilu gitu, tapi politik kan lebih besar daripada itu. Kenapa dulu aku pengen terjun ke politik ya, karena kita pengen kontribusi gitu, kita pengen punya output yang jelas untuk masyarakat gitu. Kalau kita di politik cuma tentang kekuasaan, politik hanya tentang pemilu. Penting pemilu itu, tapi sarana yang juga nggak kalah penting adalah gimana caranya ada output yang jelas untuk masyarakat. Wah, keren. Ini memang politik banget sih. Politik banget ya. Oke. Kita ngomongin perempuan. Pertanyaan pertama, gimana pendapat Kak Samara? Ini by the way, ini beberapa pertanyaan ada yang dari Instagram, ada beberapa juga dari tim kita. Bagaimana pendapat Kak Samara terhadap paradigma bahwa peran wanita di rumah atau sebagai wanita karir masih dianggap sebagai pilihan eksklusif, bukan sebuah kebebasan? Iya. What do you think? Aku setuju sih, karena memang nggak semua perempuan punya privilege untuk bisa bekerja di jenjang karir yang stabil. Kenapa? Karena privilege apa yang dimiliki perempuan tertentu, misalnya ketika seorang perempuan itu punya anak gitu ya, mereka dituntut untuk mengurus anak mereka. Ya. Nah, tentu ya naluri seorang ibu pasti fokus ngurus anak gitu kan. Nah, karena itu mereka nggak bisa menitipkan anak mereka juga mungkin nggak punya support system yang baik, jadi sangat tergantung sama sosok mereka. Mereka akhirnya harus mengubur karir mereka untuk sementara waktu dan akhirnya fokus mengurus anak gitu. Jadi pilihan itu eksklusif dan tidak bebas, iya, karena masalah struktur-struktur tadi. Makanya Mas Tom, sebenarnya pilihan perempuan berkarir itu harus jadi pilihan milik semua perempuan, nggak boleh hanya perempuan-perempuan yang memiliki privilege, yang memiliki supporting system gitu. Makanya harus diciptakan ekosistem yang bagus terkait itu. Kayak misalnya nih, kantor-kantor tuh udah harusnya wajib gitu memiliki tempat penitipan anak gitu. Kenapa? Karena dengan tempat penitipan anak itu ibunya bisa bekerja gitu kan, anaknya bisa dititip gitu. Karena persoalan memiliki anak dan menjaga anak ini menjadi hal yang sangat krusial gitu untuk perempuan Indonesia gitu. Jadi ekosistem seperti itulah, kalau supporting system itu tidak bisa hadir dari keluarga atau keluarga yang terdekat maupun keluarga jauh, ya pemerintah gitu kan, kemudian juga korporasi gitu ya, harus menyediakan itu gitu supaya perempuan-perempuan ini bisa berkarir lebih panjang. Benar. Karena kadang-kadang si perusahaan juga kayaknya clueless juga untuk gimana cara mendukung para perempuan ini, atau mereka lebih banyak fokus pada produktivitas. Misalnya ibu hamil menyusui, dia harus mompa misalnya, lalu susunya harus mohon maaf ya, susunya harus disimpan di lemari es, nggak disiapkan lemari pendingin. Itu semua adalah satu hal yang mungkin nggak dipikirkan, karena sebagian besar kan di perusahaan itu rata-rata pemimpinnya laki-laki, dia nggak punya pikiran sampai ke sana. Nah, ini gimana cara membuat atau membangun kesadaran para pengusaha atau para leader untuk bisa masuk ke supporting system ini? Sebenarnya aku sih selalu percaya bahwa
perlu ada role model gitu ya, misalnya pemerintah gitu. Sebenarnya sekarang di beberapa kementerian udah ada, seperti di PUPR, di Kementerian Keuangan itu udah ada tempat penitipan anak. Kementerian BUMN juga sedang melakukan itu gitu. Nah, aku percaya pemerintah kalau mereka melakukan itu, mereka akan bisa menjadi contoh. Role model itu penting soalnya menurut aku gitu. Dan kemudian juga bisa coba drive change dan push that change ke korporasi-korporasi yang berkaitan sama mereka, BUMN misalnya gitu kan. Nah, baru kemudian kita mendorong untuk itu diimplementasikan ke area-area lain gitu, ke korporasi swasta dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya aku dari dulu tuh punya keinginan untuk mendorong ini menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan gitu, karena pada akhirnya kan gini, aku percaya bahwa akan ada leaders-leaders yang sangat progresif, yang mereka akan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Tapi cara paling baik untuk memastikan itu terjadi itu selalu sistem gitu. Kita nggak bisa bergantung sama orang per orang, tapi selalu bergantung sama sistem gitu. Kalau itu ada dalam regulasi, ada dalam undang-undang gitu kan, itu mau tidak mau harus dilakukan gitu. Misalnya kewajiban adanya ruang laktasi, kewajiban adanya tempat penitipan anak. Mungkin nggak semua perusahaan, UMKM mungkin nggak harus bisa melakukan itu dulu gitu. Tapi korporasi-korporasi dengan ratusan ribu karyawan, aku kira sih kalau udah ratusan ribu pasti mereka udah punya sumber daya yang cukup untuk bisa menciptakan itu, at least minimal di kantor pusat mereka dulu gitu. Oke, keren. Kalau di luar negeri sudah ada belum? Nah, kalau di luar negeri itu sebenarnya tergantung ya di mana ya. Mungkin kalau misalnya di negara-negara yang lebih maju, banyak tempat penitipan anak yang juga disubsidi pemerintah gratis gitu. Tapi kalau misalnya seperti di Amerika, rata-rata orang Amerika tuh banyak banget dari gaji mereka habis untuk menitipkan anak mereka di daycare. Karena memang nggak semua korporasi juga memiliki itu gitu. Nah, sebenarnya sih sebagai sebuah sistem, nggak semua korporasi juga sangat care terhadap workers mereka, karena ini kan bicara lagi terkait wellness kan ya, Mas gitu. Tapi aku sih percaya sebenarnya di Indonesia itu sebenarnya perspektif pengambil kebijakan dan pembuat undang-undang itu sebenarnya cukup peduli, cuma kadang implementasinya nggak selalu bagus. Kayak misalnya nih, dalam undang-undang kita tuh udah diatur soal cuti haid, tapi realitanya di lapangan banyak juga itu nggak betul-betul terrealisasi gitu kan. Ya kadang-kadang pekerjanya merasa aduh malu mengambil cuti itu. Terus kemudian ya para orang-orang yang duduk di top leadersnya merasa bahwa kan mereka nggak merasakan sakit ya, jadi nggak semua ngerti gitu. Itu juga pentingnya dorong perempuan di kepemimpinan atas gitu. Jadi aku sih selalu percaya bahwa sistem tuh harus ada, sama implementasinya harus dikawal. Oke. Tapi pengalaman di lapangan ya. Saya ketemu dengan banyak kasus di mana pemimpin wanita itu lebih galak, lebih sadis, dan kadang-kadang lebih tidak berempati terhadap karyawan wanitanya. Benar nggak sih? Ada kasus-kasus kayak gitu. Betul nggak? Nggak bisa dijelaskan. Nggak semua ya, nggak semua. Tapi ada kasus-kasus seperti itu. Bahkan bukan hanya dikaitkan dengan ya sistem yang top down seperti itu, leadership. Dulu pernah ada kasus beberapa waktu lalu, kalau nggak salah sekitar bulan Maret gitu ya. Ada seorang perempuan yang dia naik KRL dan dia sakit haid gitu. Dia sakit ya kan, kadang kram dan lain sebagainya. Dia tiduran di KRL itu. Terus kemudian ada seorang perempuan lain yang memvideokan dan meledek perempuan ini, intinya dia marah-marah, emang dipikir KRL punya lo apa gitu. Nah jadi di situ sih sebenarnya yang menyeramkan adalah kok bisa seorang perempuan yang dia juga merasakan rasa sakitnya haid gitu kan, tahu gimana itu nggak enaknya, memvideokan dan meledek perempuan lainnya gitu. Nah memang ya Mas Tom ya, aku ngerasa bahwa persoalan ketimpangan, persoalan relasi yang gak setara itu akhirnya kadang-kadang membuat orang-orang yang sama-sama dalam posisi yang tidak enak itu malah bersaing, bukannya malah bersatu, bersolidaritas gitu. Aku pernah baca satu buku bagus banget Mas, judulnya Behind the Beautiful Forevers. Ini tentang masyarakat yang hidup di pemukiman kumuh di Mumbai, India. Kisahnya menarik sekali, itu kisah jurnalisme gitu ya, disamarkan tapi itu kisah jurnalisme. Ditulis sama jurnalis asing namanya Catherine Bu. Dia bilang gini, intinya dari kisah itu kita bisa melihat, bayangkan mereka semua hidup dalam ketertinggalan, hidup dalam ketertindasan, tetapi mereka bukannya malah ingin melawan orang-orang yang menindas mereka. Mereka malah sibuk menindas dan menjatuhkan satu sama lain gitu. Kalau menurut aku, orang yang sama-sama berada dalam situasi tertindas dan kadang-kadang sulit, pilihannya kadang mereka bisa bersolidaritas, tetapi juga ada peluang-peluang mereka pengen keluar lebih cepat dari teman-temannya yang sama-sama tertindas, sehingga malah saling tindas menindas. Ini realita sosiologis ya, yang memang sih menurut aku gak gampang, tapi ya kalau dari perspektif pemerintah kan mungkin gak bisa sampai dalam gitu menganalisanya ya. Tapi ya harus diselesaikan dengan ya pengentasan kemiskinan,
pemberian sistem dan kebijakan yang lebih baik untuk perempuan dan kaum-kaum marginal lainnya lah. Oke. Ini kalau berbicara ke situ agak lebih lebih menarik karena kalau ditanya sama wanitanya, saya juga punya beberapa karyawan wanita, lalu kemudian pernah kerja di corporate juga, lalu kemudian ngobrol dengan mereka yang menjadi seorang leader di apalagi dunia korporasi itu tough banget ya. Kalau saya tanya, kenapa sih kamu kok sadis banget? Karena saya wanita. Kalau saya pria, saya bisa melakukan artinya gini, kalau saya pria, saya melakukan hal yang berempati kepada wanita jauh lebih dimaafkan. Tapi karena saya wanita, saya harus nunjukin bahwa kita juga bisa. Jadi yang menarik adalah wanita pengen menjadi seperti pria. Apakah itu jadi isu gitu loh? Menurut aku itu persoalan ya. Karena sebenarnya menurut aku perempuan gak harus jadi pria, perempuan harus jadi perempuan. Nah itu dia. Dan memang ada semacam stigma-stigma tertentu dari perempuan-perempuan yang sudah sukses, yang mereka berhasil dan lain sebagainya, bahwa ada semacam kesan juga meremehkan ibu rumah tangga. Aku suka mendapatkan itu. Betul. Menurut aku itu nggak fair dan salah karena bekerja sebagai ibu rumah tangga itu nggak mudah. Yang aku tolak itu adalah ketika seseorang tidak memiliki kebebasan yang tadi seperti kita bahas. Tapi kalau orang memilih gitu, artinya dia itu menjadi ibu rumah tangga karena pilihan, bukan karena keterpaksaan. Bukan karena terpaksa. Menurut aku kita harus support karena itu sebuah pilihan. Kan yang kita inginkan itu perempuan memiliki opsi, bukan perempuan harus ngapain. Kalau kita udah mengatur perempuan harus ngapain, itu kita berarti kembali ke mindset patriarkal yang mengajarkan apa yang perempuan harus lakukan. Perempuan tuh harus punya opsi, apakah dia mau menjadi ibu rumah tangga, mau mengurus anak dan lain sebagainya, apakah dia itu kemudian mau bekerja, itu pilihan gitu. Dan menjadi ibu rumah tangga satu tidak mudah, yang kedua menjadi ibu rumah tangga itu harus pintar karena dia mendidik anak secara full time. Anak itu kan harus dididik dengan baik gitu kan, untuk melahirkan anak-anak yang baik harus punya ibu dan ayah yang baik gitu. Jadi menurut aku itu sih salah satu pemikiran yang agak-agak bermasalah. Dan dibanding perempuannya pengen jadi laki-laki, justru kita harus, kan kita bicara kesetaraan gender nih ya Mas ya. Betul. Kalau kita bicara kesetaraan gender, kayak misalnya masalah domestik, ya kita jangan hanya fokus terhadap perempuan gitu. Masalah rumah tangga itu adalah milik perempuan dan laki-laki. Masalah mendidik anak-anak itu adalah milik perempuan dan laki-laki. Benar banget. Yang aku inginkan itu, kalau masalah bekerja dan mencari uang finansial untuk keluarga itu masalah perempuan dan laki-laki, bukan masalah laki-laki saja, masalah perempuan saja gitu. Jadi yang aku nggak suka itu adalah pemisahan peran berdasarkan gender gitu. Tapi itu sesuatu yang harus diputuskan bersama dalam keluarga itu gitu. Jangan kita yang ngasih tauin apa yang benar dan apa yang nggak benar gitu. Ada film menarik di Netflix series, nggak tahu pernah nonton apa enggak. Jadi ceritanya ini tentang pacaran, ya mereka sudah hidup bersama-sama. Terus mereka kerja di satu kantor, di satu trading firm. Lalu kemudian si cowok ini dia dibisikin sama ceweknya, ini kamu nih kayaknya bakal jadi kepala divisi deh. Ternyata yang diumumin malah ceweknya yang jadi kepala divisi. Jadi ini orang jadi bawahan. Awalnya sangat suportif. Wah saya suka, saya support kamu, saya dukung kamu. Tapi lama kelamaan makin sibuk si ceweknya juga sangat setia sekali. Tetapi endingnya adalah berantem karena income-nya lebih gede, karena kalau makan ceweknya yang bayar gitu kan, dan dia merasa sangat insecure. Apakah itu menjadi salah satu isu kenapa laki-laki berharap istri-istrinya itu tinggal di rumah karena insecure? Jadi kan kita selama ini para perempuan seringkali berbicara, aktivis perempuan utamanya, tentang sistem patriarki. Sistem yang menganggap laki-laki itu pemegang kuasa, laki-laki lebih di atas dan lain sebagainya. Nah, kita seringkali bicara sistem patriarki itu seolah-olah hanya merugikan perempuan. Enggak Mas, sistem patriarki juga merugikan laki-laki. Itu contoh tadi, kisah tadi itu contoh bahwa dia bisa merasa begitu insecure, merasa terbelenggu karena sebuah sistem, sebuah mindset yang menganggap bahwa laki-laki itu harus di atas perempuan, harus lebih dari segalanya, harus punya uang yang lebih, harus mampu membayari perempuannya, harus menjadi kepala rumah tangga, harus menjadi yang paling-paling lah, yang lebih dari perempuan gitu. Sehingga kan itu jadi menyulitkan laki-laki juga gitu, karena kan setiap orang bekerja
punya passion yang berbeda, punya track karir yang berbeda, dan punya timeline hidup yang berbeda gitu. Nah makanya menurut aku sistem patriarki itu not necessarily jelek hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Ya karena di film itu juga karena kita ngelihatnya dari luar dan kita tahu ini perempuan memang sangat suportif juga dengan laki-lakinya, sedang mikirin gimana caranya supaya kamu juga ikut naik tapi malah gaji. Insecure kan? Tapi malah insecure. Wah ini karena lu begini, karena begitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang negatif yang akhirnya menjadi merusak hubungan mereka. Nah ada cerita juga di TikTok, ada satu VT yang cukup viral tentang seorang wanita yang bercerita tentang blind date atau apalah ceritanya, sedang blind date, terus ditanya dong kriteria cewek menurut kamu gimana, ditanya ke cowoknya. Istri saya ya saya maunya sih punya istri dan istri saya harus ada di rumah, harus tinggal di rumah, bla 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 bla. Terus ditanya dong, kalau kamu gimana? Nah kebetulan ini wanita karir nih. Saya bilang saya sih oke, tinggal di rumah asal saya bisa digaji 20 juta per bulan. Maksudnya saya harus, karena saya punya kebutuhan sendiri, saya mau skincare, saya mau ini, saya mau itu. Ya kalau mereka bisa memenuhi 20 juta per bulan, saya oke-oke aja. Menurut kamu gimana? Itu cowok langsung diem. Dan itu rame viral di di sosial media. Ya plus minus, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tamara gimana? Kalau aku sih, menurut aku setiap orang tuh boleh punya standar masing-masing sih. Benar. Gitu. Jadi kalau aku sih nganggep mau perempuan mau laki-laki, apalagi ketika mau menikah dan lain sebagainya, boleh punya standar masing-masing. Karena menurut aku bicara kayak gitu di depan malah lebih fair. Fair sih. Menurut aku tuh fair gitu. Ini kebutuhan saya bisa nggak? Kembali ke insecure tadi. Kembali ke insecurity tadi gitu. Karena yes, ada beberapa dari kita yang memang pengen kayak fairy tale story gitu ya. Dari nobody bersama-sama merintis gitu. Dan menurut aku itu kan bagian dari pilihan. Orang-orang yang mau merintis dari bawah bersama-sama sebagai suami istri. Tapi ada orang-orang yang mungkin nggak berpikir seperti itu. Background kehidupan mereka mungkin dulu sangat underprivileged sehingga mereka nggak mau kembali lagi ke dalam situasi merintis itu lagi gitu. Jadi menurut aku it's not fair for us to judge gitu loh, Mas Tom. Menurut aku setiap orang boleh punya pilihan masing-masing. Exactly. Nah, ini tanya yang lebih mendasar mengenai wanita. Emang kenapa sih? Apa benefitnya? Ini 3 hari menikah. Itu kan fair kan ngomong di depan kan? Iya benar. Daripada begini gitu ya kejadiannya. Baru 3 hari menikah, istri kabur karena tahu gaji suami hanya 3,9 juta. Nah, ini juga keterbukaan ya. Kalau memang tahu suaminya seperti itu ya dia harusnya bisa memutuskan sejak awal gitu. Itu sih sebenarnya menurut aku kenapa aku tuh sangat mendorong tentang independensi finansial perempuan, kemandirian ekonomi perempuan gitu. Kenapa? Karena kalau perempuan itu punya pendapatan sendiri, dia punya jenjang karir yang bagus, pendidikan yang bagus, sehingga dia punya pendapatan yang ya bisa mencukupi dirinya sendiri lah paling tidak di awal. Dia bisa lebih leluasa memilih laki-laki yang sesuai dengan selera dia. Betul. Sama seperti laki-laki yang ketika mereka memiliki pendapatan yang baik, pendapatan yang cukup juga punya keleluasaan itu gitu. Nah, bayangkan kalau seorang perempuan itu sudah memiliki pendapatannya sendiri, bertemu dengan laki-laki yang juga sudah siap menikah, akhirnya kehidupan rumah tangga mereka secara keuangan itu kan lebih baik gitu loh. Lebih baik. Lebih apa ya? Lebih klop ya. Lebih klop. Artinya pernikahan itu tidak hanya didasari hanya masalah keuangan. Hanya masalah kamu bisa menafkahi saya berapa gitu, tapi karena rasa sayang, rasa cinta gitu, partnership antara keduanya gitu. Aku sih lebih tertarik melihat rumah tangga itu sebagai partnership soalnya. Keren. Oke. Kenapa wanita harus pendidikan tinggi dan bukan harus sih, tapi diberi kebebasan untuk berkarir? Apa benefitnya untuk keluarga? Artinya untuk anak-anaknya, untuk apa sih dampaknya? Karena kalau kita lihat dari kacamata laki-laki udah pasti lebih ke kamu harus ngurusin anak, harus gini. Tapi sebetulnya ada side effect nggak sih seorang wanita sekolah tinggi, bisa berkarir, memiliki pengetahuan yang luas gitu ya, pembelajar, apa sih dampaknya untuk keluarga? Menurut aku yang pertama tadi masalah keuangan yang lebih stabil gitu. Karena ya ini sebenarnya kita bukan mendoakan atau apa ya, amit-amit lah gitu. Tapi kan kadang di dalam situasi rumah tangga, kalau misalnya tiba-tiba terjadi apa-apa sama suaminya gitu, suaminya sakit, suaminya kemudian tidak bisa bekerja atau mengalami kerugian gitu kan,
kalau misalnya perempuannya ini mandiri juga secara ekonomi, bekerja, berkarir, dia masih memiliki tabungan dan masih memiliki pendapatan yang mampu menopang keluarga ini, gitu kan. Jadi tidak habis gitu secara keuangan langsung kalau misalnya terjadi apa-apa sama sang suami. Dan yang kedua juga untuk keluarganya gitu. Kadang kita harus akui ya Mas gitu ya, bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang abusive, pernikahan yang toksik. Kenapa? Karena masalah ketimpangan finansial. Jadi misalnya begini, misalnya ada perempuan yang menjadi korban kekerasan, korban KDRT, dia pengen keluar dari pernikahan itu, tetapi dia berpikir panjang tentang anak-anak dia, nanti siapa yang akan menyekolahi gitu kan, terus habis itu hidupnya gimana dan lain sebagainya gitu. Jadi padahal anak tersebut kalau dia hidup dalam lingkungan yang abusive, dia akan tumbuh dalam suasana keluarga yang tidak sehat, malah lebih bahaya untuk mental sang anak gitu kan. Karena itu kalau dia punya pendapatan sendiri, lebih mandiri, dia lebih mampu keluar dari relasi itu gitu ya, dibanding orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu sama sekali gitu. Jadi memang kalau dilihat dari masalah stabilitas aja, dan aku tuh percaya bahwa stabilitas sebuah keluarga itu sangat penting kan. Kan orang harus melihatnya bahwa beda nih kalau misalnya kita masih muda, kita masih mengejar sesuatu gitu ya, kita mungkin masih pacar-pacaran gitu kan, atau kita masih lagi mengejar karir yang kita sukai, adrenalin kita naik gitu, instability kita menikmati itu. Tapi ketika kita berkeluarga, kita punya anak, stabilitas itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Nah, untuk bisa memiliki stabilitas itu, aku pikir salah satu hal yang paling basic adalah memiliki ya pendapatan keuangan yang cukup baik gitu, pendapatan finansial yang cukup baik. Benar. Mas Tom mungkin lebih ngerti nih sebagai makanya coach bisnis. Makanya masuk ke Samara punya program untuk support wanita dari sisi permodalan ya. Iya. Sebenarnya itu nggak besar, cuma aku pengen lebih kepada ingin perempuan-perempuan, kan nggak semua juga mereka berkarir, memiliki jenjang karir. Tapi sebenarnya aku percaya bahwa banyak perempuan Indonesia tuh punya skill yang keren-keren. Bisa gambar, masak enak-enak, dan itu semua kan bisa dimonetize gitu. Kita baru selesai syuting Metro TV Juragan Zaman Now. Juragan Zaman Now itu adalah program Metro TV pada saat pandemi. Mereka mengumpulkan UKM-UKM yang kena dampak pandemi COVID-19. Dan yang bangkrut, yang nggak bisa bangkit lagi gitu ya. 80% perempuan. Mungkin hampir 85% sampai 90%. Sisanya ya laki-laki ada. Tapi yang yang survival itu perempuan. Dan saya percaya sih kalau bisnis ditangani perempuan, instingnya itu jalan. Kalau laki-laki kan logis ya. Dia semua serba pikirannya itu untung rugi. Kalau perempuan tuh ada aspek-aspek lain, ada seninya, ada aspek ngomong timnya itu sangat sangat bagus sekali, dan banyak yang keren-keren. Setuju banget. Iya, makanya aku sih selalu menganggap, dan mereka juga punya kayak kemampuan untuk survive yang juga luar biasa. Iya, dahsyat. Oke, ngomongin politik ya. Boleh. Ini minum dulu nih. Minum. Samara, kita kembali ke basic aja tentang politik. Politik itu apa sih? Kalau aku dari dulu konsisten statement aku soal politik. Politik itu sarana. Dulu waktu aku awal berpolitik, aku selalu mencontohkan politik itu seperti sebuah pisau. Pisau itu bisa kamu pakai untuk membunuh orang. Pisau itu bisa kamu pakai untuk nyilat-nyilat orang dan menyakiti hati dia. Tapi pisau itu juga bisa kamu pakai untuk memotong hal-hal yang sehat, motong apel, motong mangga, motong makanan-makanan yang sehat dan bergizi gitu. Nah, politik itu nggak salah gitu. Pisaunya tidak salah, yang salah yang menggunakan. Sama juga, yang benar pun yang menggunakan. Jadi tergantung kita mau menggunakan politik ini untuk apa, untuk kebaikan, untuk keburukan. Dan I think hal tersebut juga bisa dikatakan sama seperti di bidang bisnis, di bidang-bidang lainnya. Betul. Gitu loh Mas. Dan aku juga selalu bilang bahwa politik itu adalah sektor di mana kita semua bisa mengubah segala hal dalam impact yang sangat besar, skala besar gitu. Karena kalau kita bicara bisnis, misalnya ada orang bisnis sukses sekali, paling top dengan bisnisnya dia yang begitu besar, dia akan melakukan perubahan dalam skala sedang. Tapi kenapa politik itu skalanya besar? Karena satu tanda tangan presiden, satu tanda tangan menteri, atau satu tanda tangan gubernur itu mengubah hidup hampir seluruh rakyat Indonesia gitu. Rakyat Indonesia, warganya mungkin di daerah tertentu dan lain sebagainya. Makanya skalanya begitu besar gitu. Tapi
nggak semua orang harus di politik dan nggak semua orang harus memiliki impact dalam skala besar. Karena small impact penting, ya kan, medium impact pun juga penting. Ya. Podcast ini juga ada impact sebenarnya. Ada dong. Kecil-kecilan ya. Pasti small medium impact itu penting karena small impact kan kalau makin banyak akhirnya jadi besar gitu. Iya, oke. Tapi kalau berbicara politik, kenapa persepsi di luar sana lebih cenderung negatif dibanding positif? Karena mungkin selama ini memang ya semenjak ya era keterbukaan informasi dan lain sebagainya, kita melihat makin banyak misalnya pejabat kita yang ditangkap korupsi gitu kan. Kemudian ketidakpercayaan orang terhadap partai politik ya karena banyak kader-kader partai politik yang akhirnya tertangkap korupsi gitu kan. Nah, apatisme ini sebenarnya lahir karena politik itu disamakan dengan partai politik. Meskipun benar partai politik adalah bagian dari politik, sangat penting, instrumen terpenting dalam politik. Oke. Tapi kan politik itu luas gitu. Dan partai juga nggak semuanya orang yang buruk gitu. Dan apapun yang kita kerjakan itu sangat berkaitan sama politik gitu. Misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang bagus kadang dianggap sebagai kebijakan yang profesional, padahal itu juga kebijakan politik gitu. Okay. Tapi ketika ada yang buruk selalu dianggap politik gitu. Benar. Lalu kemudian kita nih sebagai rakyat, masyarakat, gimana caranya untuk bisa ikut andil dalam politik tanpa harus jadi politikus? Sebenarnya yang seperti yang kita lakukan hari ini adalah salah satu cara berpolitik gitu. Dan menurut aku berpolitik untuk masyarakat pada umumnya itu adalah berpolitik dengan isu gitu. Karena kan sebenarnya kita semua tuh peduli politik kok. Kenapa kita semua peduli politik? Kalau ada isu-isu yang berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari, kita care. Iya, Kalau pajak naik, BBM naik, pasti kan kita semua langsung benar. Heboh banget gitu. Kita bersuara, kita marah gitu kadang-kadang, kita mengkritik gitu. Atau kadang kita setuju. Nah, itu semua menurut aku adalah sebuah sikap-sikap politik yang baik kita sadari atau tidak sadari gitu. Jadi gimana cara kita berpolitik, ya care aja dengan isu yang ada di negara ini. Dan saya yakin kok orang Indonesia tuh care gitu. Hanya saja kita selalu menganggap mereka apatis dengan politik, hanya karena mereka nggak serta-merta bicara soal kandidat politik tertentu gitu. Ini aku mau bacain komen. Ini komentar netizen. Siap. Partai itu duitnya dari mana sih? Ada dua. Yang pertama banyak 3 sih sebenarnya kalau mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama, partai politik itu kalau menurut undang-undangnya sebenarnya kalau mereka sudah memiliki suara dan duduk di parlemen, mereka dapat pendanaan juga dari APBN. Aku lupa ya teknisnya berapa spesifiknya, tapi kalau nggak salah per suara tuh ada harganya berapa gitu. Jadi mereka mendapatkan dana dari APBN. Yang kedua, partai politik itu juga biasanya memiliki iuran anggota gitu. Memiliki iuran anggota. Jadi anggotanya misalnya bayar ke partai supaya partai memiliki kas yang baik. Nah, yang ketiga, partai juga biasanya melakukan fundraising gitu ke banyak orang, ke komunitas, terus kemudian ke masyarakat dan lain sebagainya gitu ya. Dan kadang kita juga nggak bisa pungkiri partai-partai politik yang juga yang misalnya dimiliki oleh, bukan dimiliki lah ya, tapi misalnya ada diisi oleh orang-orang yang memiliki cukup resources, ya mereka pasti juga menaruh biaya di situ gitu, invest di situ. Dan itu kan oke-oke aja kan, semuanya toh dilaporkan ke KPU. Justru Mas Tom, aku merasa orang Indonesia itu takut dengan pendanaan partai politik, takut dengan menyumbang ke partai politik. Padahal menyumbang ke partai politik itu sebenarnya sesuatu yang harusnya dianggap wajar. Karena partai politik itu nanti akan mengirimkan orang-orang yang duduk di DPR. Ya. Wakil rakyat kita semua nih. Betul. Dan mereka adalah bagian dari orang-orang yang akan menentukan undang-undang, menentukan kebijakan terkait hidup kita semua gitu. Kalau di Amerika itu biasa aja, misalnya Bill Gates nyumbang ke Demokrat gitu kan, atau siapa nyumbang ke Republik. Dan itu terbuka juga dan itu terbuka juga gitu kan. Nah, kalau kita takut itu apalagi dimasukin ke KPU karena image bahwa memiliki pilihan politik itu salah. Image bahwa politik itu tabu dan image bahwa politik itu kotor. Iya, benar. Iya kan? Benar. Terus kalau misalnya kita berada di partai politik, maksudnya kita masuk partai politik, responsibility-nya apa sih? Sebagai anggota partai. Anggota partai. Ada banyak gitu kan. Misalnya kalau misalnya kita pengurus pusat gitu ya. Jadi partai politik itu strukturnya biasanya ada dewan pimpinan pusat, kemudian punya dewan pimpinan wilayah, terus dewan pimpinan wilayah punya dewan pimpinan daerah. Kalau di pengurus pusat biasanya mereka ada direktorat-direktorat, ya tergantung jadi direktorat apa gitu. Ekonomi kreatif atau penggalangan wilayah, ya nanti mereka akan fokus mengkoordinasikan di bidang itu. Atau nanti yang di wilayah jelas, misalnya ketua
Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta. Ya fokusnya adalah melakukan penggalangan di wilayah tersebut dengan direktorat-direktorat terkait. Daerah juga misalnya biasanya berkaitan sama kota. Gitu misalnya kota seperti Solo, DPD Solo atau misalnya DPD di Surabaya berkaitan sama daerah-daerah. Nah, kader-kader yang berada di situ kalau misalnya mereka pengurus ya mereka fokus ke struktur tersebut gitu. Tapi kalau mereka adalah bagian dari anggota dewan ya mereka biasanya melakukan tugas mereka sebagai anggota partai, tapi mayoritas biasanya sebagai anggota dewan, DPRD kah, DPR RI kah, mewakili dapil mereka gitu. Oke. Jadi tanggung jawab itu. Jadi tapi mereka nggak digaji ya berarti ya? Atau karena uang kas tadi? Biasanya kalau mereka yang kerja full time ada yang digaji. Oke. Tapi kan kalau misalnya mereka sudah menjadi anggota DPR atau pengurus-pengurus tertentu, belum tentu mereka digaji. Karena kan mereka sudah mendapatkan gaji juga sebagai anggota dewan gitu. Oke. Gitu. Jadi biasanya yang full time kalau dulu pengalaman aku sih yang full time kerja kita gaji gitu kan, dan beberapa kita gaji, tapi biasanya yang pengurus-pengurus yang sudah di level tinggi sih nggak serta merta digaji juga gitu. Oke. Melihat Kaisang dipilih sebagai ketua PSI, apa sih prestasi beliau bersama Persis Solo? Apa sih ini pertanyaan? Nggak nyambung. Jadi melihat Kaisang dipilih sebagai ketua PSI, apa mungkin apa yang dilihat dari seorang Kaisang dari kacamata seorang Samara yang mungkin dulu juga di PSI? Kalau aku sih nganggep Kaisang jadi ketua PSI itu oke. Jadi kenapa aku mau ngejelasin kenapa itu oke? Karena aku dulu waktu masuk PSI usia aku tuh 21 tahun. Gitu, muda banget gitu. Dan ketika aku masuk ke PSI juga aku bukan orang yang memiliki banyak prestasi atau punya banyak pengalaman. Kenapa? Karena aku baru memulai politik. Gimana mau anak usia 21 tahun baru lulus kuliah punya segudang prestasi, kan nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin punya segudang track record. Malah justru baru memulai. Tapi kehebatan PSI ketika itu adalah memberikan ruang untuk aku belajar berpolitik dan berproses gitu. Nah, Mas Kaisang itu udah beda. Mas Kaisang udah punya track record malah gitu kan. Dan apakah beliau orang yang baru di politik? Beliau orang yang baru di politik gitu. Tetapi PSI itu yang membedakan dari dulu adalah mereka bisa menjadi diferensiasi, bisa menjadi pembeda sebagai wadah anak-anak muda yang sama-sama belajar berpolitik. Oke. Yang penting kalau menurut aku sih Mas, politik itu kan sederhana, apalagi dalam sebuah institusi atau organisasi politik. Satu, kita tahu kita mau kemana, kita punya idealisme, punya tujuan yang jelas, kita memiliki managerial skill yang baik, dan kita mampu turun ke masyarakat dan bergerak di bawah gitu. Ketiga hal itu bisa dipelajari asalkan kita serius melakukannya. Dan kayaknya sih kalau aku dulu waktu usia 21 tahun dibanding Mas Kaisang sekarang udah pasti lebih jagoan dia dibanding aku dulu. Oke. Ini pertanyaan bagus nih. Lebih baik pilih Gibran atau Aldi Taher sebagai cawapres? Kacau. Ya Mas Gibran kalau misalnya. Ini bercanda nih. Kenapa Gibran? Menurut aku Mas Gibran bagus. Artinya gini, aku tuh kalau misalnya berbicara tentang seseorang tuh biasanya lebih senang berbicara berdasarkan pengalaman ya. Ya kita bisa bicara dari hal-hal yang sifatnya normatif gitu. Tapi karena aku di politik ini udah lumayan lama lah, 9 tahunan gitu. Jadi kan udah punya banyak pengalaman, ketemu banyak tokoh gitu. Mas Gibran dari beberapa kali interaksi aku sama dia, menurut aku dia itu he's a doer ya. Dia itu pekerja, dia orang yang melakukan gitu. Nggak banyak bicara, banyak bekerja gitu. Misalnya di Solo, beberapa kali aku datang ke Solo, memang banyak event-event yang sangat menggerakkan ekonomi lokal. Termasuk ada salah satu yang menarik sekarang seperti ya Lokananta, terus kemudian Solo Safari, Manahan juga, Stadion Manahan juga makin bagus banget sekarang dan lain sebagainya. Jadi kota Solo itu kan bukan kota yang besar loh Mas. Betul. Jadi beliau tahu karena ini kota bukan kota yang besar, beliau dorong situs-situs menarik yang membuat orang mau datang ke sana, sekaligus event-event yang membuat orang mau datang ke sana. Dan menurut aku itu cara-cara yang kreatif, smart juga gitu. Jadi aku menganggap dia kayak orang yang menarik sih, anak muda yang menarik. Ya kalau aku boleh bilang kan aku kenal beberapa kepala daerah kan, dan anak-anak muda di level nasional sekarang kan misalnya ada ya Mas Gibran, Mas Dito gitu kan, terus kemudian Diko gitu kan. Ini orang-orang bagus yang menurut aku kita mesti dorong karena sekarang berarti regenerasi udah makin terjadi karena anak-anak yang usia 30 tahunan ini udah mungkin merangsek lah ke tingkat nasional. Ya, keren. So, kalau bicara soal elektabilitas, gimana? Dengan 3 kandidat kita. Ya, aku pikir dinamikanya masih cair ya. Masih cair gitu. Meskipun aku ngelihat ya dari nama-nama tersebut kan ya tetap
kalau dari angka-angka yang rilis Pak Prabowo dan Mas Gibran paling atas gitu. Ya kita lihat dan menurut aku kita lihat apa yang menyebabkan Mas Gibran dan Prabowo paling atas? Kalau menurut aku dulunya kan di bawah ya. Apa dari dulu? Enggak sih, emang mereka konsisten di atas. Konsisten di atas ya? Bukannya sempat Ganjar yang lebih tinggi? Mungkin ya, kan biasa ada margin of error dan lain yang biasa dan seperti itu fluktuatif ya? Tapi dari survei-survei terakhir makin naik sih gitu kan, sampai di 40-40an lah, 40% bahkan. Apa penyebabnya kira-kira? Menurut aku sih sesederhana bahwa kalau Pak Prabowo mungkin orang menganggap puas dengan kinerja beliau sebagai Menteri Pertahanan. Karena memang dari banyak sekali tingkat approval rating dan kepuasan terhadap kinerja menteri gitu ya. Pak Prabowo, Pak Erick itu 2 menteri yang konsisten mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi gitu. Jadi mungkin orang merasakan kinerja, approval rating juga tinggi gitu kan. Akhirnya merasa bahwa ya puas milih Pak Prabowo gitu. Kalau levelnya dengan adanya Mas Gibran kemudian surveinya semakin naik, ya menurut aku kembali ke 2 hal. Pertama, Mas Gibran dianggap cukup merepresentasikan anak muda Indonesia gitu. Misalnya menganggap bahwa beliau punya kinerja yang bagus gitu kan di Solo. Terus kemudian juga beliau nggak banyak, aku nggak tahu ya Mas, anak muda Indonesia tuh sekarang tuh lebih suka didengar sih dibanding diajarin gitu. Betul. Makanya banyak banget aku sama komunitasku, teman-temanku, event-event kita tuh lebih kepada yang mendengar dibanding yang ngomong atau mengajari gitu dalam satu arah gitu. Jadi aku ngerasa di dalam hal itu beliau lebih relate ke banyak orang. Dan beliau juga kan selama ini dengan gaya-gaya kreatif dan lain sebagainya punya market tersendiri nih di media sosial, dengan base sendiri, dengan anak muda sendiri. Jadi mungkin overall orang merasa gini kali ya, sebagai sebuah paket, ya ini menarik gitu. Yang satu senior gitu kan, pengalaman. Yang satu anak muda upcoming gitu, mungkin rising star gitu kan. Jadi apa ya, melihat sesuatunya itu lebih ada keberlanjutan, lebih ada stabilitas. Karena at the end of the day, aku tuh selalu percaya orang Indonesia itu maunya stabilitas. Setuju. Kita tuh nggak pengen berubah-berubah terus setiap saat gitu. Kita tuh pengennya stabilitas, konsistensi, bahwa dari satu masa ke masa akan ada gagasan pembangunan yang berkelanjutan. I think itu juga mempengaruhi sih faktor itu. Oke. Kalau saya sih lagi sering bukan punya pikiran, tapi sering membayangkan gitu kalau di DPR, apalagi kalau bicara nonton berita, debat di DPR juga silang pendapat ya, perdebatan yang terjadi seperti itu. Sebetulnya pada saat mereka membuat di DPR lah ya, kita bicara DPR, ketika mereka terpilih lalu kemudian duduk di DPR, itu ada ini nggak sih? Ada konsolidasi, strategi, atau kita mau target apa? Kalau perusahaan kan gitu, oke kita goalnya ke sini ya. Kita target negara kita mau ke sini, ini yang akan kita lakukan, lalu kemudian ada penyusunan dan seterusnya. Ada nggak sih itu? Atau lebih kepada pilihan-pilihan partai atau fraksi-fraksi gitu? Sebenarnya sebagai sebuah institusi ada, meskipun DPR itu kan lebih kepada tempat para fraksi dan para kepentingan bertemu gitu. Betul. Nah, di dalam DPR itu sebenarnya ada tuh kesepakatan jelas, roadmap-nya tuh jelas, yaitu namanya Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Yang memang biasanya setiap tahun misalnya ada berapa puluh prolegnas gitu tahun ini, misalnya 39 yang harus disahkan gitu. Mana dulu yang prioritas. Nah, itu adalah bagian dari jelas tujuannya. Undang-undang ini harus sah gitu. Nah, itu ada di dalam DPR. Tapi tiap-tiap fraksi, tiap-tiap partai pasti punya kepentingan-kepentingan masing-masing, strategi yang berbeda-beda dan sikap yang jelas gitu. Jadi, meskipun ada prolegnas yang disepakati gitu ya, kadang partai-partai tertentu nggak setuju gitu dan akan fight sampai akhir supaya undang-undang tersebut misalnya nggak sah gitu. Dan itu sih oke, karena memang DPR itu tempatnya berdebat gitu. Kalau sampai mereka nggak berdebat, justru malah sangat disayangkan. Karena berarti tidak ada perbedaan kepentingan, nggak ada perjuangan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik. Iya. Dia harus ada konflik untuk bisa menemukan solusi terbaik. Benar. Keren. Oke, kita kembali ke sini ya. Ada pertanyaan yang bagus tentang artis yang sibuk nyalek. Ini pertanyaan gini. Artis pada sibuk nyalek emang paham politik, Mbak Samara?
Ada satu artis yang menurut aku sukses banget sebagai politisi. Ya. Salah satunya ya, ada banyak tapi salah satunya Eko Patrio. Ah, Menurut aku Mas Eko itu contoh sosok yang sukses sebagai politisi, berhasil memberdayakan partainya di Jakarta dan juga berhasil mendorong kader-kader yang bagus untuk muncul di level daerah gitu. Ya. Jadi sebenarnya apakah artis itu punya apa ya, semacam kompetensi untuk menjadi anggota DPR? Ya artis kan sama seperti kita manusia pada Betul, umumnya gitu. betul. Ada artis yang kompeten, ada yang nggak kompeten. Ya kita publik pada umumnya, orang pada umumnya juga ada yang kompeten, ada yang nggak kompeten. Jadi aku ngelihatnya kalau kita memilih ya anggota legislatif, memilih wakil rakyat, jangan kita fokuskan apakah orang ini artis atau bukan artis, tapi apakah orang ini ya bagus atau enggak, kompeten atau enggak, ngerti masyarakat atau enggak gitu. Jadi jangan udah sentimen duluan hanya karena dia artis, karena ada artis-artis yang bagus juga loh Mas. ya. Agree. So sekarang Samara jadi content creator juga kan? Iya dong. Kita Seru content ya? creator tuh seru ternyata. Seru ya? Karena kita bisa nanya-nanya. Biasanya kita bener, ditanya, bener. kalau kita jadi content creator kita bebas nanya. Bener. Ada bintang tamu yang paling unik, paling aneh, paling lucu. Ada Aldi Taher. Dia adalah bintang tamu yang membuat aku benar-benar speechless. Speechless ya? Apapun yang kita tanyakan, jawaban dia tuh benar-benar di luar nalar kita. Dan kita nggak bisa membedakan apakah dia lagi serius apalagi nggak serius. Benar. Apalagi apapun yang kita tanyain dia bisa jawab pakai lagu. Dan dia bawa gitar. Bener. Gimana tuh? Lanjut gak sih dia? Belum ya? Nyaleknya. Nah. Kayaknya lanjut kok. Lanjut ya? Lanjut. Kayaknya sih gitu dari yang aku lihat-lihat ya. Aldi Taher. Yang lain, yang paling lucu ada nggak selain Aldi Taher? Ya, atau yang paling aneh lah, yang paling absurd? Bro Gamal juga. Bro Gamal. Absurd banget, orang absurd. Karena menurut aku lucu banget dia jadi politisi, dia jadi caleg, tapi dia ngaku sebagai caleg independen. Sementara kan caleg Apa sih maksudnya? Apa maksudnya caleg independen? Caleg independen kan nggak ada, caleg pasti dari partai. Udah gitu aku nggak akan pernah lupa dia pakai hoodie Anies gitu ya. Hoodie Anies. Terus pas dia buka hoodie-nya dalamnya kaosnya Ganjar. Dan yang lebih gila lagi dari itu semua, dia nyalek dari Partai Gelora yang jelas-jelas dukung Pak Prabowo. Oh iya. Jadi wah ini gila banget nih orang gitu kan. Terus pas aku tanya, jadi lu tuh sebenarnya dukung siapa gitu? Dan siapa role model? Dia jawab Ahok. Waduh, jauh banget ya. Jadi menurut aku dia absurd banget, dan dia bilang bahwa ya pokoknya buat gue nggak penting siapa pilihan capres ya, yang penting orang pilih gue sebagai wakil rakyat. Jadi dia tuh sebenarnya menarik karena sebenarnya di hati kecil para politisi yang nyalek-nyalek itu, hatinya tuh seperti Bro Gamal itu. Tetapi kan gak mungkin dia ngomong seperti itu. Ya? Jadi Bro Gamal itu menjadi katarsis, menjadi wajah dari hati kecil para caleg-caleg yang ada di dunia politik ini. Dengan penuh kejujuran. Oke. Ya seru. So ada misi apa sekarang setelah sibuk dengan BUMN, punya misi khusus yang berhubungan dengan politik atau yang berhubungan dengan wanita? Kalau berhubungan sama perempuan sih aku tetap pengen fokus ke perempuan inilah, ke teman sandar ini, karena menurut aku juga aku pengen membesarkan sebuah komunitas yang bisa menjadi wadah bagi para korban dapat pendampingan, para perempuan-perempuan bisa mendapatkan stabilitas finansial. Artinya apa yang kita lakukan tuh small impact Mas, gitu kan. Tapi aku sih punya komitmen bahwa meskipun itu small impact, tetap harus dilakukan gitu. Karena salah satu dream dan nilai yang aku benar-benar percaya dari hati itu adalah perempuan Indonesia itu harus jadi perempuan yang mandiri, harus jadi perempuan yang bisa punya pendapatan yang stabil, supaya apapun yang terjadi sama mereka di masa depan, mereka tetap bisa berdiri gitu. Karena itu juga berkaitan sama anak-anak mereka dan lain sebagainya gitu. Sama ya, aku sama teman-temanku sekarang juga lagi punya community namanya Pesta Kita gitu. Jadi Pesta Kita ini membawahi banyak sekali community gitu. Community yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, community yang berkaitan dengan perempuan, community yang berkaitan tentang kesehatan mental, community yang berkaitan dengan juga ya gerakan-gerakan aktivisme. Karena kita percaya bahwa ada banyak komunitas-komunitas hebat dan anak-anak muda hebat di negara ini yang kita nggak boleh sporadis terpecah belah. Kita tuh harus konsolidasi, kita tuh harus bersatu,
Karena kalau kita bersatu, kita punya banyak sektor-sektor yang bagus ini, kita bisa jadi pressure group yang baik, dan kita juga bisa menginfluence mindset atau kebijakan yang bagus ke depannya. Keren, keren. Samara, thank you so much. Thank you Mas Tom, thank you udah diundang. Seru banget. Ya banyak hal, pertanyaan masih banyak sebenarnya. Iya. Tapi sesi ntar episode kedua kita datang lagi harus cari waktu lagi ya. Siap. Buat Siap. ngobrol lagi. Siap. Thank you so much. Thank you. Sampai ketemu next time. Teman-teman belajar apa hari ini? Komen di bawah. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.